Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berjanji akan menindak tegas pelaku sweeping atribut keagamaan. Menurut Tito, sweeping atribut keagamaan oleh ormas adalah bentuk pelanggaran hukum dan mengancam kebinekaan. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut banyak ormas telah teridentifikasi main hakim sendiri dengan melakukan sweeping atribut keagamaan. Menurut Tito, fatwa bukan hukum positif sehingga tidak boleh dipaksakan dengan cara kekerasan. Jika ingin diperkenalkan ke masyarakat, harus melalui cara-cara damai. Selain siap menindak tegas ormas anarkistis, Tito juga telah menegur Kapolda yang mengirim edaran untuk membatasi atribut keagamaan karena fatwa MUI ini. Tito juga akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia agar fatwa yang dikeluarkan mempertimbangkan kebinekaan Indonesia. Sekali lagi, saya nanti akan melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia supaya dalam mengeluarkan fatwa, tolong juga dipertimbangkan masalah toleransi kebinekaan Indonesia ini. Menghadapi situasi ini, saya sudah perintahkan kepada jajaran saya, kalau ada sweeping yang menggunakan yang melaksanakannya dengan cara-cara anarkis, tangkap. Sebelumnya, puluhan anggota ormas melakukan sosialisasi dan sweeping di sejumlah pusat perbelanjaan terkait fatwa MUI mengenai penggunaan atribut keagamaan. Ormas mensosialisasikan aturan bahwa perusahaan tidak boleh memaksa karyawan yang beragama lain untuk memakai atribut agama lainnya. Aksi sweeping ormas salah satunya dilakukan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 18 Desember 2016. Aksi ormas di Surabaya itu didampingi 200 polisi dari Satbara, Dalmas, dan Brimob Polda Jatim. Sweeping yang dilakukan ormas ini dianggap bisa menimbulkan keresahan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan MUI perihal fatwa tersebut. Koordinasi dilakukan agar penyampaian fatwa bisa dilakukan oleh MUI cabang di berbagai daerah. Dengan demikian tidak menjadi dasar ormas-ormas menggelar sweeping sendiri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengecam aksi sweeping atribut keagamaan oleh ormas dengan memanfaatkan fatwa MUI. Menurut JK, sosialisasi fatwa MUI terkait penggunaan atribut keagamaan tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Iya, aturan itu kan tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Aturan agama selalu untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Ya, penegakan hukumnya dosa neraka, bukan penegakan hukumnya harus di sweeping. Anda menyaksikan News Update, saya Valerina Daniel. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan fatwa MUI yang mengharamkan umat muslim yang memakai atribut Natal bersifat tidak mengikat. Lukman juga meminta kepada berbagai organisasi masyarakat tidak melakukan sweeping kepada pihak yang meminta karyawannya menggunakan atribut Natal. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI terkait haramnya penggunaan atribut Natal bagi umat muslim bersifat tidak mengikat. Lukman mengaku tidak mendapatkan koordinasi apapun dari pihak MUI terkait keluarnya fatwa tersebut di masyarakat. Wakil Sekretaris NU ini juga meminta kelompok masyarakat atau ormas untuk tidak melakukan sweeping kepada pihak yang meminta karyawan atau masyarakat yang menggunakan atribut Natal agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Selanjutnya, Menteri Agama juga telah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan agar kondisi di masyarakat kondusif jelang perayaan Natal nanti. Jumlahnya saat ini tidak kurang dari 600. Apa yang dimaksud dengan sweeping ini harus jelas dulu, karena istilah sweeping ini kan punya pengertian yang beragam. Tapi kalau yang dimaksudkan itu adalah upaya semacam upaya paksa dengan dibarengi ancaman misalnya, atau bahkan dengan dibarengi tindakan kekerasan, maka hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Karena mereka bisa melakukan seperti itu atas dasar hukum, atas perintah hukum, karena kita adalah negara hukum. Maka dengan lain perkataan, selain aparat penegak hukum, tentu tidak pada tempatnya untuk melakukan semacam upaya paksa yang diiringi dengan ancaman atau diiringi dengan tindakan.
Anda menyaksikan News Update, saya Eliza Hasan. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Resort Cirebon Kota melarang ormas Islam melakukan sweeping terhadap atribut dan pernak-pernik Natal. Polisi tidak akan mentoleransi kelompok ormas yang nekat melakukan tindakan sweeping. Kapolres Cirebon Kota AKBP Adi Vivit mengatakan tindakan sweeping dan razia sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan polisi. Polisi menghimbau ormas-ormas untuk melapor ke polisi apabila mendapatkan informasi tindak penyimpangan keagamaan. Selain itu, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Cirebon juga mengantisipasi segala bentuk aksi teror bom. Pihaknya sudah menyiapkan tim khusus yang akan disebar di sejumlah objek vital dan rumah ibadah. Kalau masalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang kemarin dikeluarkan terkait masalah atribut Natal itu bukan hukum positif. Jadi hukum apa? Ya, jadi itu hukum yang berlaku oleh sebagian umat Islam dan yang melakukan penegakan hukum itu adalah pemerintah. Ya, tidak berhak ormas ataupun dalam bentuk lain melakukan sweeping terhadap atribut-atribut. Kalau ada dan ormas sweeping tindak tegas, di sweeping balik oleh polisi. Akan saya tindak tegas. Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 56 tahun 2016 tentang hukum penggunaan atribut keagamaan non-muslim kini memunculkan kontroversi di masyarakat. Semua pihak termasuk pemerintah harus hati-hati dalam merespon fatwa tersebut. Jangan sampai persoalan fatwa itu menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Apalagi kekisruhan ini makin keruh ketika sejumlah ormas keagamaan melakukan aksi sweeping ke pusat perbelanjaan seperti di Surabaya, Jawa Timur dan Solo, Jawa Tengah dengan dalih mengawal fatwa MUI. Bahkan di Solo, aparat kepolisian sempat menangkap 5 orang pelaku aksi sweeping dan tindakan anarkistis di restoran Social Kitchen Banjarsari, Solo. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden menegaskan fatwa MUI bukan hukum positif dan mengikat, sehingga tidak boleh dipaksakan dengan kekerasan, tapi disosialisasikan dengan cara damai. Untuk itu, keduanya mengecam aksi sweeping yang dilakukan ormas keagamaan tertentu yang tidak memiliki otoritas. Sebab, sosialisasi fatwa MUI terkait penggunaan atribut keagamaan tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Iya, aturan itu kan tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Aturan agama selalu untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Ya, penegakan hukumnya dosa neraka, bukan penegakan hukumnya harus di sweeping. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan polisi akan bertindak tegas terhadap pelaku sweeping atribut keagamaan di pusat perbelanjaan dan kantor perusahaan. Aksi sweeping atribut keagamaan oleh ormas adalah bentuk pelanggaran hukum dan mengancam kebinekaan. Menghadapi situasi ini, saya sudah perintahkan kepada jajaran saya, kalau ada sweeping yang melaksanakannya dengan cara-cara anarkis, tangkap dan proses, karena itu pelanggaran hukum. Fatwa MUI soal atribut Natal dalam pandangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada prinsipnya justru meneguhkan toleransi umat beragama tanpa harus meleburkan diri dengan keyakinan agama lain. Bagi umat Islam, fatwa itu agar dipatuhi tanpa harus mengurangi rasa hormat pada lingkungan sekitar dan rasa menghargai keyakinan agama lain. Stop aksi sweeping ormas, demikian topik jurnal pagi kali ini. Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 56 tahun 2016 soal hukum penggunaan atribut keagamaan non-muslim memunculkan kontroversi di masyarakat. Bahkan sejumlah ormas keagamaan dengan dalih mengawal fatwa MUI melakukan aksi sweeping di pusat perbelanjaan yang sesungguhnya bukan tugas dan wewenang ormas itu.
Lantas apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna dari fatwa MUI yang prinsipnya meneguhkan toleransi, justru di lapangan terjadi sebaliknya? Apa yang harus dilakukan aparat kepolisian agar aksi sweeping tak semakin meluas? Untuk membahas topik itu di studio sudah hadir narasumber cendekiawan Muslim Zuhairi Misrawi, dan melalui sambungan telepon kita juga terhubung dengan Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul. Selamat pagi Pak Martinus. Ya. Dan juga Mas Zuhairi, selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Kita kalau bicara soal fatwa MUI ini bagaimana mestinya umat Islam yang di Indonesia banyak sekali ini menyikapi Mas? Ya, pertama dengan segala hormat saya kepada Majelis Ulama Indonesia bahwa fatwa tersebut merespon beberapa perkembangan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saya melihat bahwa sekali lagi MUI terlalu terburu-buru, terlalu gegabah melahirkan fatwa, terutama dalam konteks memahami, menafsirkan atribut Natal ya. Karena kita tahu bahwa topi Santa atau Sinterklas itu bukan esensi Natal sebenarnya. Bukan esensi. Itu hanya sebetulnya, kan? Dongeng, pernek-pernek tradisi yang muncul di Barat ya. Kalau atribut Natal itu adalah kesederhanaan, merayakan kelahiran Yesus yang lahir di tempat kandang sapi atau kandang kambing gitu ya, adalah kasih itu sendiri. Jadi memang saya selalu memahami bahwa fatwa MUI ini aneh, terburu-buru, dan fatwa itu opini ya, dan bisa diganti dengan opini yang lain. Bahkan fatwa ini memang menurut penelitian kami, monitoring kami di banyak hal, fatwa-fatwa MUI itu banyak digunakan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan tindakan anarkis atau dalam bahasa sekarang adalah sweeping gitu. Jadi menurut saya memang MUI itu harus hati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Faktanya fatwa itu sudah keluar gitu, dan aksi sweeping sudah dilakukan oleh ormas di beberapa tempat. Jadi memang ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah fatwa itu sendiri, yang lebih-lebih adalah sweeping. Memang selama ini dalam 10 tahun terakhir Mas, ketika muncul fatwa MUI, muncul anarkisme, intoleransi. Nah, dulu dibiarkan ini intoleransi dengan menggunakan atas nama fatwa MUI. Nah, sekarang ada perubahan ini. Ada fatwa MUI, ada sweeping, tetapi Pak Jenderal Tito mengeliminasi, mengambil tindakan tegas terhadap aksi sweeping. Ini saya kira langkah bagus. Bahwa fatwa MUI itu bukan hukum positif dan mestinya ini tidak sampai mengganggu ketertiban umum. Saya kira iya, saya kira bahwa landasan kita itu bukan fatwa MUI. Kita berbeda dengan Arab Saudi. Landasan kita adalah 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ini soko guru kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi fatwa-fatwa MUI dalam beberapa tahun terakhir, dengan segala hormat saya kepada Majelis Ulama Indonesia, memang patut dikritisi. Nah, itu kan pendapat dari Mas Zuhairi. Sebetulnya kan kalau kita lihat fakta di lapangan, sebetulnya banyak yang menganggap bahwa fatwa MUI itu adalah menjadi landasan bersikap mereka. Persis, itu dalam 10 tahun terakhir Mas. Itu hasil monitoring, investigasi, penelitian saya. Bahwa ketika muncul fatwa, muncul aksi intoleransi di akar rumput terhadap Syiah, terhadap Ahmadiyah, terhadap kelompok. Misalnya, salah satu fatwa yang bikin ribut setiap tahun pada perayaan Natal adalah haram mengucapkan Selamat Natal. Ini fatwa aneh. Yang mengharamkan pengucapan Selamat Natal itu hanya Arab Saudi dan Indonesia. Indonesia moderat. Negara Muslim yang lain, Mesir, Iran, Libanon, Irak, bahkan Palestina sendiri itu adalah Perdana Menteri Palestina atau Presiden Palestina Mahmud Abbas menghadiri perayaan Natal. Syekhul Azhar, tempat saya belajar, menghadiri perayaan Natal, mengucapkan Selamat Natal. Maka menurut saya sekali lagi kita harus menindak tegas aksi sweeping yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis atau intoleran ini. Tetapi juga MUI
dengan segala hormat saya meminta kepada Majelis Ulama Indonesia agar mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat membangun kedamaian. Memang di dalam fatwa yang terakhir soal atribut Natal itu, poin soal yang ditegaskan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin kemarin itu adalah soal bagaimana menjaga kerukunan dan kedamaian. Itu di poin itu sangat ditegaskan. Tetapi dalam teori, Mas, antropologi, sosiologi mengatakan triangle itu, bahwa fatwa-fatwa yang intoleran cenderung melahirkan tindakan-tindakan yang intoleran. Kan fatwa itu biasanya dikeluarkan itu karena ada permintaan, pertanyaan-pertanyaan dari publik, apakah ini halal atau haram. Mestinya juga mungkin harusnya ada orang yang menanyakan apakah sweeping dengan alasan fatwa itu juga diperbolehkan. Mungkin harusnya juga ada yang menanyakan. Jadi begini, memang soal sweeping ini pada akhirnya saya kira pemerintah sudah mempunyai data. Kelompok-kelompok yang sejak lama melakukan sweeping itu tidak bisa dibiarkan. Oke, kita langsung harus ada tindakan tegas, apapun sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Oke, kita langsung tanyakan ke Pak Martinus Sitompul. Pak Martinus. Ya, ini soal sweeping ini sikap Polri, kalau kita melihat pernyataan dari Kapolri itu sudah sangat tegas ya, tangkap dan proses. Tapi kalau kita melihat aksi sweeping, sebetulnya hampir tiap tahun kita akan mendengar aksi-aksi yang dilakukan bahkan mungkin dari ormas yang sama. Ya, jadi kami informasikan bahwa Pak Kapolri sudah menyampaikan ke seluruh jajaran Polda untuk melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi sweeping yang mengarah kepada intoleransi, mengarah kepada anarkisme, mengarah kepada perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Jelas, tegas disampaikan dan bahkan oleh Bapak Kapolri, apabila mereka tidak mau dibubarkan, maka akan dilakukan upaya paksa dengan menangkap dan membawa dan memproses mereka sebagaimana aturan yang ada di KUHP. Jelas dikatakan bahwa bagi mereka yang melanggar atau tidak mengikuti perintah petugas yang pada saat itu sedang bertugas, maka dapat dikatakan mereka melanggar hukum. Jadi kita lihat saja dalam beberapa waktu ke depan, apabila ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan sweeping, kita pasti akan melakukan tindakan tegas. Salah satu adalah yang kita lakukan pendalaman terhadap kegiatan sweeping di Solo, yang kita sudah menangkap 5 dan terus akan memprosesnya. Untuk yang di Surabaya sendiri, dalam kaitan pada saat itu kita sudah melakukan upaya mengurangi jumlah massa dan kemudian juga kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam mal-mal yang kita tuju. Jadi artinya upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan kita lakukan, tetapi kalau memang upaya-upaya pencegahan ini juga tidak mempan atau tidak membuat jerah, maka upaya-upaya penegakan hukum menjadi pilihan untuk menegakkan hukum di negara kita. Mas Rudi. Ancaman hukumannya apa sih Pak Martinus bagi mereka yang melakukan ini? Ya, kalau dia kan bisa 4 bulan penjara ya, kalau mereka menghalangi dibubarkan petugas, kemudian mereka tidak mengikuti perintah petugas, maka petugas dapat membubarkan mereka. Oke. Ya, Pak Martinus, ini kalau kita bicara soal mungkin aksi sweeping seringkali bukan dilakukan oleh perorangan atau individu, tapi oleh kelompok, bahkan kelompok-kelompok yang atau organisasi-organisasi massa yang sebetulnya sudah well established seperti itu. Nah, ini sikap dari Polri sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat kan kita sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh pimpinan Polri, kemudian berkomunikasi dan menyatakan bahwa suatu fatwa itu bukan merupakan produk hukum positif yang menjadi landasan. Dan kemudian dari malam juga Bapak Kapolri mengundang Ketua MUI ke dinas dan kemudian melakukan konversi di situ untuk bagaimana sikap ini harus dan bagaimana Polri menyikapi
fatwa ini. Dan tentu hal ini upaya-upaya untuk menegakkan hukum terhadap siapapun itu pasti akan dilakukan. Kita lihat saja apabila ada aksi-aksi sweeping berikutnya yang muncul, kita akan bisa mendengar tegas PPA terhadap aksi ini. Oke, Pak Martinus, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Stop aksi sweeping ormas, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Zuhairi Misrawi. Mas Zuhairi, ini kalau kita bicara soal fatwa MUI di segmen awal tadi saya sempat mengatakan bahwa fatwa itu kan bukan hanya seringkali tapi selalu dijadikan landasan bersikap bagi sebagian orang gitu. Dan ini kalau kita melihat apa yang terjadi, semua kayak demo-demo sebelumnya, gerakan pengawal, nasional pengawal fatwa, terus yang sekarang juga mencoba untuk mengawal fatwa MUI soal yang atribut segala macam. Nah, karena MUI itu sebagai, koreksi kalau saya salah, bahwa ini adalah lembaga tertinggi ulama gitu di Indonesia, maka apakah ada mungkin otoritas lain yang mestinya memberikan semacam komparasi atau pendapat lain yang juga mungkin bisa dijadikan pegangan? Jadi begini Mas, negara ini belum memutuskan MUI itu sebagai otoritas tertinggi. MUI itu adalah organisasi non pemerintah. Dia ini LSM, lembaga bertemunya organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia. Kita berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang secara resmi mempunyai namanya lembaga fatwa. Ya, seperti di Mesir, seperti di Arab Saudi, hampir semua negara Timur Tengah mempunyai namanya Darul Ifta atau lembaga fatwa, di mana negara bisa meminta fatwa dari lembaga fatwa itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal fatwa itu sendiri, Mas. Fatwa itu adalah opini, argumen. Karena itu opini argumen, maka tidak selalu tunggal pendapatnya, selalu ada dua tunggal. Misalnya saya di Mesir itu sudah ada lembaga fatwa Mesir namanya, tetapi juga ada Al-Azhar, lembaga keagamaan. Nah, antara lembaga fatwa dengan Al-Azhar itu kadang-kadang itu selalu berkontestasi dalam mengeluarkan fatwa, selalu berbeda pendapat. Fatwanya seringkali berbeda? Itu selalu berbeda dan itu biasa saja. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya, MUI melarang mengucapkan Selamat Natal. NU Ketua Umum mengucapkan Selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Gus Dur mengucapkan Selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Ada dua fakta ini. Jadi NU mengeluarkan fatwa, MUI mengeluarkan fatwa, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa, persis. Dan fatwa itu hanya mengikat kepada anggota. Misalnya saya NU, maka fatwa NU mengikat bagi saya. Tetapi sekali lagi karena saya adalah seorang yang mempunyai salah satu kemampuan untuk memahami istilahnya ijtihad ya, ijtihad atau fatwa itu, maka saya melihat dulu argumen apa yang digunakan. Maaf, dengan segala hormat kepada saya menghormati pendapat Majelis Ulama Indonesia dengan segala misalnya argumen-argumen yang digunakan, mendefinisikan atribut Natal, menghubungkan antara atribut Natal dengan keyakinan itu terlalu jauh lah. Belum lagi ayat-ayat yang digunakan, tafsir-tafsir itu ayat-ayat yang tafsirnya itu masih perlu diperdalam kembali, tidak bisa digunakan secara taken for granted. Kalau bukan ulama yang menafsirkan itu, yang berijtihad, siapa lagi dong, Mas Zuhairi? Saya juga ulama, Mas. Ulama itu di Indonesia ratusan ribu banyak. Jadi jangan sekali-kali kita memberikan satu otoritas melebihi dari otoritas yang sungguhnya. Ada otoritas keulamaan, ada otoritas politik di situ. Nah, kembali lagi kepada soal ini. Nah, memang Mas, sekarang yang menjadi batu liar ini ada kelompok-kelompok ekstremis, ada kelompok-kelompok intoleran. Mereka selama ini tidak bisa bergerak sendirian karena tidak mempunyai legitimasi. Nah, sekarang mereka mempunyai legitimasi dari fatwa MUI. Itu yang menjadi persoalan. Maka saya selalu mengatakan antara sweeping dengan fatwa ini tidak bisa dipisahkan. Walaupun MUI selalu mengatakan harus dipisahkan ini antara fatwa, nggak bisa. Dalam sejarahnya, dalam realitasnya, bahwa ISIS dan macam-macam itu selalu menggunakan fatwa dari Abu Bakar al-Baghdadi. Maka oleh karena itu antara fatwa dengan sweeping ini itu harus dilihat bahwa hati-hatilah. Dalam satu teori fatwa, jangan sampai sebuah fatwa itu dapat melahirkan al-balwa atau bencana. Nah, sekarang fatwa soal atribut ini misalnya telah melahirkan bencana ini. Ada sweeping-sweeping
suasana Natal yang mestinya dirayakan dengan nyaman, dengan damai, itu sekarang merasa terancam di banyak tempat dengan sweeping-sweeping ini. Maka oleh karena itu menurut saya polisi tugasnya adalah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan sweeping. Dan jangan lagi kata-kata Pak Martinus, ambil tindakan tegas, gitu kan, di penjara atau apa, ditangkap gitu. Khusus untuk MUI itu tugas saya, untuk bagaimana merasionalisasi, menjadikan fatwa-fatwa itu yang lebih membawa kemaslahatan untuk umat Islam Indonesia dan untuk Indonesia Mas yang Zuhairi, beragam ini. ini ada satu penelpon, kita coba angkat dulu. Silakan. Dari Kutai Timur, Pak Usman. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Pak, saya atas nama pribadi, saya dengan nama Pak Usman Rajab. Begini Pak, pagi dan salam untuk jurnalis TV. Silakan Pak Usman. Pak Usman, Pak, jangan dilihat televisinya Pak, karena ini akan tertunda. Jadi dengarkan yang dari telepon saja. Silakan. Oke. Begini Pak, saya seorang non Muslim. Saya ini masuk Islam dari zaman kecil, Pak. Ya, saya masuk Islam ikut nenek saya. Orang tua saya semuanya Kristiani, Pak. Ya, orang tua saya sebagai Kristiani, tapi saya tidak sependapat dengan saudara-saudara kita para kaum muslimin. Kita harus saling menghargai lah. Kita harus berpegang teguh kepada Pancasila, Pak. Pada sila pertama itu artinya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu adalah Tuhan semua milik umat di dunia ini. Saya jujur Pak, saya sebagai pemasuk Islam, saya semua mualaf, saya sebagai mualaf dari kecil Pak. Orang tua saya Kristiani semua Pak. Saya masuk Islam, saya tanya ke orang tua. Orang tua saya tidak persoalkan. Orang tua saya cuma menjawab, nah kalau mau belajar Islam, benar-benar belajar tentang Islam. Jangan saling menjelekkan sesama umat kita ini. Saya yang pertama-tama saya nyampaikan kepada saran kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia dengan terhormat Bapak Kiai Haji siapalah Pak, saya mohon maaf Pak kalau bisa. Enggak, saya sebagai pelajar Islam, saya dengan hormat, ya kita ajarlah saudara-saudara kita Muslim. Kalau kita mengerti agama, kita belajarlah saudara kita Muslim yang belum mengerti tentang agama Islam. Baik. Jangan kita mencari kesalahan orang, Pak. Baik, Pak Usman Rajab. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Ini menarik sebetulnya cerita Pak Usman Rajab ini ya. Orang tua non-Muslim, kemudian dia memilih untuk menjadi Muslim. Cuman kalau boleh saya katakan justru orang tuanya Pak Usman Rajab ini orang yang sangat toleran ya. Dia tidak melarang tapi memberikan kesempatan kalau mau belajar sungguh-sungguh gitu. Jadi begini Mas, saya punya keyakinan orang Islam Indonesia seperti Pak Usman ini adalah orang Islam yang sangat mencintai kebinekaan dan keragaman. Harmoni sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka saling silaturahim. Misalnya saya Muslim, NU Nahdlatul Ulama, setiap Natalan saya silaturahim ke teman-teman saya yang dari Katolik dan Kristen. Saya bertandang ke rumah mereka. Begitu juga kalau Lebaran, mereka juga bertandang kepada kita. Itulah Indonesia. Dan itu tidak mengganggu keyakinan. Apalagi hanya pakai atribut. Gitu kan. Jadi menurut saya berharap, saya setuju dengan Pak Usman, suasana kedamaian, keharmonisan ini tetap dijaga. Tetapi memang saya juga setuju misalnya tidak boleh ada pemaksaan untuk kepada perusahaan terhadap karyawan untuk memakai topi santai itu. Itu poinnya, itu pemaksaan sebenarnya. Artinya sebetulnya fatwanya itu mestinya bukannya mengharamkan menggunakan, tapi mengharamkan bagi perusahaan yang memaksa untuk melakukan itu. Persis. Jadi biarkanlah itu suasana harmoni, suasana kedamaian ini tetap dijaga. Itu poinnya gitu. Jadi menurut saya
Selain stop sweeping, stoplah mengeluarkan fatwa-fatwa yang membuat kehidupan harmoni di Indonesia ini terganggu. Gitu. Jadi menurut saya, marilah kita kembali ke khitoh bangsa ini. Khitohnya itu adalah Pancasila. Khitohnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Stop aksi sweeping Ormas Dialog kita lanjutkan kembali, masih bersama Zuhairi Misrawi, dan tadi juga kita sudah bergabung dengan kita Pak Martinus Sitompul yang mengatakan bahwa Polri akan bersikap tegas terhadap aksi-aksi sweeping yang dilakukan oleh siapapun, dengan alasan apapun. Ini menarik sebetulnya, Mas Zuhairi, kalau kita bicara soal, tadi disebutkan ada beberapa negara yang punya lembaga fatwa resmi, seperti di Arab Saudi. Terus juga di mana tadi, di Mesir ya? Di Mesir ya. Dan negara meminta fatwa kepada mereka sebetulnya mengenai apa yang harusnya negara lakukan seperti itu. Nah, Indonesia, MUI itu bukan sebuah lembaga, bukan lembaga tidak resmi, tapi bagi sebagian masyarakat kita itu ada hukum positif gitu kan, ada KUHP, KUHAP dan segala macam yang menjadi landasan kita bernegara, tapi juga fatwa dianggap mereka adalah landasan bersikap karena dianggap hubungannya itu jauh lebih tinggi kan, istilahnya karena hubungannya dengan akhirat dan Tuhan. Nah, ini apakah nggak mestinya ada satu aturan atau mekanisme yang lebih baik lagi untuk karena kalau tidak diatur, fatwa seperti ini kan potensinya akan besar sekali untuk muncul kembali gitu, dan itu akan memberikan dampak yang kita lihat sekarang. Gimana menurut Anda? Iya, jadi memang begini Mas, fatwa itu sekali lagi opini. Dan opini itu tergantung argumen-argumen yang dibangun. Dengan segala hormat saya ulang terhadap Majelis Ulama Indonesia, argumen-argumennya itu sangat tidak masuk akal. Pertama soal bagaimana mendefinisikan atribut nakal, natal itu. Itu kan mereka nggak tahu, mestinya mereka tanya juga sama pendeta-pendeta, sama tokoh-tokoh agama. Apakah Santa Claus itu adalah masuk atribut Natal atau tidak, apa agensi Natal? Ya, mereka juga harus bertanya dong, itu salah satu syarat dalam fatwa. Jadi objek fatwa itu harus betul-betul clear, harus jelas dulu. Maka ketika mereka sudah salah mendefinisikan ini. Yang kedua adalah soal ayat-ayat ya, argumen-argumennya, bagaimana tafsir terhadap ayat itu. Itu juga harus didalam dengan cukup serius. Nah, mungkin sekarang ini muncul pertanyaan, bagaimana negara pada akhirnya, apakah MUI sudah cukup sah dianggap sebagai lembaga fatwa yang punya otoritatif? Nah, saya sendiri mengatakan tidak, Mas. Orang-orang yang di dalamnya itu menurut saya patut dipertanyakan. Itu kan bagi Mas Zuhairi. Makanya saya mengusulkan, tunggu dulu, saya NU, saya lebih nyaman dengan fatwa NU, fatwa Nahdlatul Ulama. Mereka juga punya itu lembaga fatwa, argumen-argumennya jelas, mendalam, ya kan? Kemudian ada metodologinya yang driven, yang jelas gitu. Saya sebagai orang NU lebih nyaman dengan fatwa NU. Bagi mereka yang tidak NU kan belum tentu nyaman juga dengan fatwa makanya NU. sekarang umat itu sekarang harus diajarkan bahwa fatwa itu bukan final, bukan pendapat, itu bukan wahyu. Fatwa itu opini, argumen. Nah, karena fatwa itu opini atau argumen, maka kita lihat argumennya. Saya sendiri ingin menulis kritik saya terhadap fatwa MUI terakhir. Dalam setiap fatwa, soal Ahok saya kritik juga. Itu fatal karena Ahok difatwa tanpa dia diminta klarifikasi dulu. Itu fatwa karena dia mengadili keyakinan sesuatu yang ada dalam forum internom, dalam hatinya. Nah, lalu itu fatal sekali. Yang kedua ini juga fatal. Karena dia tidak jelas mendefinisikan atribut Natal itu, sehingga kemudian menjadi semua dan digunakan oleh beberapa ormas untuk melakukan sweeping gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya, Mas, ke depan kalau memang pada akhirnya lembaga fatwa ini betul-betul menjadi panduan, maka harus diisi oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memang lulusan pada bidang itu, ada metodologinya yang jelas, dan yang paling penting salah satu poin dalam fatwa yaitu harus membawa kemaslahatan, harus membawa kemaslahatan bagi semua orang. Kalau Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Ulama Arab Saudi. Maka oleh karena itu fatwa Majelis Ulama ini harus membawa kemaslahatan bagi Indonesia. Mas Zuhairi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berjanji akan menindak tegas pelaku sweeping atribut keagamaan. Menurut Tito, sweeping atribut keagamaan oleh ormas adalah bentuk pelanggaran hukum dan mengancam kebinekaan.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut banyak ormas telah teridentifikasi main hakim sendiri dengan melakukan sweeping atribut keagamaan. Menurut Tito, fatwa bukan hukum positif sehingga tidak boleh dipaksakan dengan cara kekerasan. Jika ingin diperkenalkan ke masyarakat, harus melalui cara-cara damai. Selain siap menindak tegas ormas anarkistis, Tito juga telah menegur Kapolda yang mengirim edaran untuk membatasi atribut keagamaan karena fatwa MUI ini. Tito juga akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia agar fatwa yang dikeluarkan mempertimbangkan kebinekaan Indonesia. Sekali lagi, saya nanti akan melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia supaya dalam mengeluarkan fatwa, tolong juga dipertimbangkan masalah toleransi kebinekaan Indonesia ini. Menghadapi situasi ini, saya sudah perintahkan kepada jajaran saya, kalau ada sweeping yang menggunakan yang melaksanakannya dengan cara-cara anarkis, tangkap. Sebelumnya, puluhan anggota Ormas melakukan sosialisasi dan sweeping di sejumlah pusat perbelanjaan terkait fatwa MUI mengenai penggunaan atribut keagamaan. Ormas mensosialisasikan aturan bahwa perusahaan tidak boleh memaksa karyawan yang beragama lain untuk memakai atribut agama lainnya. Aksi sweeping Ormas salah satunya dilakukan di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 18 Desember 2016. Aksi Ormas di Surabaya itu didampingi 200 polisi dari Satbara, Dalmas, dan Brimob Polda Jatim. Sweeping yang dilakukan Ormas ini dianggap bisa menimbulkan keresahan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan MUI perihal fatwa tersebut. Koordinasi dilakukan agar penyampaian fatwa bisa dilakukan oleh MUI cabang di berbagai daerah. Dengan demikian tidak menjadi dasar ormas-ormas menggelar sweeping sendiri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengecam aksi sweeping atribut keagamaan oleh Ormas dengan memanfaatkan fatwa MUI. Menurut JK, sosialisasi fatwa MUI terkait penggunaan atribut keagamaan tidak bisa dilaksanakan oleh Ormas. Iya, aturan itu kan tidak bisa dilaksanakan oleh Ormas. Aturan agama selalu untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Ya, penegakan hukumnya dosa neraka, bukan penegakan hukumnya harus di sweeping. Anda menyaksikan News Update, saya Valerina Daniel. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan fatwa MUI yang mengharamkan umat muslim yang memakai atribut Natal bersifat tidak mengikat. Lukman juga meminta kepada berbagai organisasi masyarakat tidak melakukan sweeping kepada pihak yang meminta karyawan yang menggunakan atribut Natal. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI terkait haramnya penggunaan atribut Natal bagi umat muslim bersifat tidak mengikat. Lukman mengaku tidak mendapatkan koordinasi apapun dari pihak MUI terkait keluarnya fatwa tersebut di masyarakat. Wakil Sekretaris NU ini juga meminta kelompok masyarakat atau ormas untuk tidak melakukan sweeping kepada pihak yang meminta karyawan atau masyarakat yang menggunakan atribut Natal agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Selanjutnya, Menteri Agama juga telah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan agar kondisi di masyarakat kondusif jelang perayaan Natal nanti. Jumlahnya saat ini tidak kurang dari 600. Apa yang dimaksud dengan sweeping ini harus jelas dulu, karena istilah sweeping ini kan punya pengertian yang beragam. Tapi kalau yang dimaksudkan itu adalah upaya semacam upaya paksa dengan dibarengi ancaman misalnya, atau bahkan dengan dibarengi tindakan kekerasan, maka hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Karena mereka bisa melakukan seperti itu atas dasar hukum, atas perintah hukum, karena kita adalah negara hukum. Maka dengan lain perkataan, selain aparat penegak hukum, tentu tidak pada tempatnya untuk melakukan semacam upaya paksa yang diiringi dengan ancaman atau diiringi dengan tindakan. Anda menyaksikan News Update, saya Eliza Hasan. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Resort Cirebon Kota melarang ormas Islam melakukan sweeping terhadap atribut dan pernak-pernik Natal. Polisi tidak akan mentoleransi kelompok ormas yang nekat melakukan tindakan sweeping.
Kapolres Cirebon Kota AKBP Adi Vivit mengatakan tindakan sweeping dan razia sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan polisi. Polisi menghimbau ormas-ormas untuk melapor ke polisi apabila mendapatkan informasi tindak penyimpangan keagamaan. Selain itu, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Cirebon juga mengantisipasi segala bentuk aksi teror bom. Pihaknya sudah menyiapkan tim khusus yang akan disebar di sejumlah objek vital dan rumah ibadah. Kalau masalah fatwa Majelis Ulama Indonesia, bulan penjara ya kalau mereka menghalangi dibubarkan petugas, kemudian mereka tidak mengikuti perintah petugas, maka petugas dapat membubarkan mereka. Oke. Ya, Pak Martinus, ini kalau kita bicara soal mungkin aksi sweeping seringkali bukan dilakukan oleh perorangan atau individu, tapi oleh kelompok, bahkan kelompok-kelompok yang atau organisasi-organisasi massa yang sebetulnya sudah well established seperti itu. Nah, ini sikap dari Polri sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat kan kita sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh pimpinan Polri, kemudian berkomunikasi dan menyatakan bahwa suatu fatwa itu bukan merupakan produk hukum positif yang menjadi landasan. Dan kemudian dari malam juga Bapak Kapolri mengundang Ketua MUI ke dinas dan kemudian melakukan konferensi di situ untuk bagaimana sikap ini harus dan kemudian bagaimana Polri menyikapi fatwa ini. Dan tentu hal ini upaya-upaya untuk menegakkan hukum terhadap siapapun itu pasti akan dilakukan. Kita lihat saja apabila ada aksi-aksi sweeping berikutnya yang muncul, kita akan bisa mendengar tugas PPA terhadap aksi ini. Oke, Pak Martinus, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Stop aksi sweeping ormas, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Zuhairi Misrawi. Mas Zuhairi, ini kalau kita bicara soal fatwa MUI di segmen awal tadi saya sempat mengatakan bahwa fatwa itu kan bukan hanya seringkali tapi selalu dijadikan landasan bersikap bagi sebagian orang gitu. Dan ini kalau kita melihat apa yang terjadi semua kayak demo-demo sebelumnya, gerakan pengawal, nasional pengawal fatwa, terus yang sekarang juga mencoba untuk mengawal fatwa MUI soal yang atribut segala macam. Nah, karena MUI itu sebagai, koreksi kalau saya salah, bahwa ini adalah lembaga tertinggi ulama gitu di Indonesia, maka apakah ada mungkin otoritas lain yang mestinya memberikan semacam komparasi atau pendapat lain yang juga mungkin bisa dijadikan pegangan? Jadi begini Mas, negara ini belum memutuskan MUI itu sebagai otoritas tertinggi. MUI itu adalah organisasi non pemerintah. Dia ini LSM, lembaga bertemunya organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia. Kita berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang secara resmi mempunyai namanya lembaga fatwa. Ya, seperti di Mesir, seperti di Arab Saudi, hampir semua negara Timur Tengah mempunyai namanya Darul Ifta atau lembaga fatwa, di mana negara bisa meminta fatwa dari lembaga fatwa itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal fatwa itu sendiri, Mas. Fatwa itu adalah opini, argumen. Karena itu opini, argumen, maka tidak selalu tunggal pendapatnya, selalu ada dua tunggal. Misalnya saya di Mesir. Di Mesir itu sudah ada lembaga fatwa Mesir namanya, tetapi juga ada Al-Azhar, lembaga keagamaan. Nah, antara lembaga fatwa dengan Al-Azhar itu kadang-kadang itu selalu berkontestasi dalam mengeluarkan fatwa, selalu berbeda pendapat. Fatwanya seringkali berbeda? Selalu berbeda dan itu biasa saja. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya, MUI melarang mengucapkan Selamat Natal. NU Ketua Umum mengucapkan Selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Gus Dur mengucapkan Selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Ada dua fakta ini. Jadi NU mengeluarkan fatwa, MUI mengeluarkan fatwa, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa, persis. Dan fatwa itu hanya mengikat kepada
anggota, misalnya saya NU, maka fatwa NU mengikat bagi saya. Tetapi sekali lagi karena saya adalah seorang yang mempunyai salah satu kemampuan untuk memahami istilahnya apa, ijtihad ya? Ijtihad atau fatwa itu, maka saya melihat dulu argumen apa yang digunakan. Maaf, dengan segala hormat kepada saya menghormati pendapat Majelis Ulama Indonesia dengan segala misalnya argumen-argumen yang digunakan, mendefinisikan atribut Natal, menghubungkan antara atribut Natal dengan keyakinan itu terlalu jauh lah. Belum lagi ayat-ayat yang digunakan, tafsir-tafsir itu ayat-ayat yang tafsirnya itu masih perlu diperdalam kembali, tidak bisa digunakan secara taken for granted. Oke lah. Kalau bukan ulama yang menafsirkan itu, yang berijtihad, siapa lagi dong, Mas Zuhairi? Saya juga ulama, Mas. Oke. Ulama itu di Indonesia ratusan ribu banyak. Jadi jangan sekali-kali kita memberikan satu otoritas melebihi dari otoritas yang sungguhnya. Ada otoritas keulamaan, ada otoritas politik di situ. Nah, kembali lagi kepada soal ini. Nah, memang Mas, sekarang yang menjadi batu liar ini ada kelompok-kelompok ekstremis, ada kelompok-kelompok intoleran. Mereka selama ini tidak bisa bergerak sendirian karena tidak mempunyai legitimasi. Nah, sekarang mereka mempunyai legitimasi dari fatwa MUI. Itu yang menjadi persoalan. Makanya saya selalu mengatakan antara sweeping dengan fatwa ini tidak bisa dipisahkan. Walaupun MUI selalu mengatakan harus dipisahkan ini antara fatwa, nggak bisa. Dalam sejarahnya, dalam realitasnya, bahwa ISIS dan macam-macam itu selalu menggunakan fatwa dari Abu Bakar al-Baghdadi. Maka oleh karena itu antara fatwa dengan sweeping ini itu harus dilihat bahwa hati-hatilah. Dalam satu teori fatwa, jangan sampai sebuah fatwa itu dapat melahirkan al-balwa atau bencana. Nah, sekarang fatwa soal atribut ini misalnya telah melahirkan bencana ini. Ada sweeping-sweeping suasana Natal yang mestinya dirayakan dengan nyaman, dengan damai, itu sekarang merasa terancam di banyak tempat dengan sweeping-sweeping ini. Maka oleh karena itu menurut saya polisi tugasnya adalah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan sweeping. Dan jangan lagi kata-kata Pak Martinus, ambil tindakan tegas, gitu kan, dipenjara atau apa, ditangkap gitu. Khusus untuk MUI itu tugas saya, untuk bagaimana merasionalisasi, menjadikan fatwa-fatwa itu yang lebih membawa kemaslahatan untuk umat Islam Indonesia dan untuk Indonesia yang beragam ini. Ini ada satu penelpon, kita coba angkat dulu. Silakan. Dari Kutai Timur, Pak Usman. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Pak, saya atas nama pribadi, saya dengan nama Pak Usman Rajab. Begini Pak, pagi dan salam untuk jurnalis TV. Silakan Pak Usman. Pak Usman, jangan dilihat televisinya Pak, karena ini akan tertunda. Jadi dengarkan yang dari telepon saja. Silakan. Oke. Begini Pak, saya seorang non Muslim. Saya ini masuk Islam dari zaman kecil. Ya, saya masuk Islam ikut nenek saya. Orang tua saya semuanya Kristiani, Pak. Ya, orang tua saya sebagai Kristiani, tapi saya tidak sependapat dengan saudara-saudara kita para kaum muslimin. Kita harus saling menghargailah. Kita harus berpegang teguh kepada Pancasila, Pak. Pada sila pertama itu artinya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu adalah Tuhan semua milik umat di dunia ini. Nah, saya jujur Pak, saya sebagai pemasuk Islam, saya semua mualaf, saya sebagai mualaf dari kecil Pak. Orang tua saya Kristiani semua Pak. Saya masuk Islam, saya tanya ke orang tua. Orang tua saya tidak persoalkan. Orang tua saya cuma menjawab, nah kalau mau belajar Islam, benar-benar belajar tentang Islam. Jangan saling menjelekkan sesama umat kita ini. Saya yang pertama-tama saya menyampaikan kepada saran kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia dengan terhormat Bapak Kiai Haji siapalah Pak, saya mohon maaf Pak kalau bisa. Saya sebagai pelajar Islam, saya dengan hormat, ya kita ajarlah saudara-saudara kita Muslim. Kalau kita mengerti agama, kita belajarlah saudara kita Muslim yang belum mengerti tentang agama Islam. Baik. Jangan kita mencari kesalahan orang, Pak. Baik, Pak Usman Rajab.
Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Ini menarik sebetulnya cerita Pak Usman Rajab ini ya. Orang tua non-Muslim, kemudian dia memilih untuk menjadi Muslim. Cuman kalau boleh saya katakan justru orang tuanya Pak Usman Rajab ini orang yang sangat toleran ya. Dia tidak melarang tapi memberikan kesempatan kalau mau belajar sungguh-sungguh gitu. Jadi begini Mas, saya punya keyakinan orang Islam Indonesia seperti Pak Usman ini adalah orang Islam yang sangat mencintai kebinekaan dan keragaman. Harmoni sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka saling silaturahim. Misalnya saya Muslim, NU Nahdlatul Ulama, setiap Natalan saya silaturahim ke teman-teman teman-teman saya yang dari Katolik dan Kristen. Saya bertandang ke rumah mereka. Begitu juga kalau Lebaran, mereka juga bertandang kepada kita. Itulah Indonesia. Dan itu tidak mengganggu keyakinan. Apalagi hanya pakai atribut, gitu kan. Jadi menurut saya berharap, saya setuju dengan Pak Usman, suasana kedamaian, keharmonisan ini tetap dijaga. Tetapi memang saya juga setuju misalnya tidak boleh ada pemaksaan untuk kepada perusahaan terhadap karyawan untuk memakai topi santai itu. Dan itu poinnya itu pemaksaan sebenarnya. Artinya sebetulnya fatwanya itu mestinya bukannya mengharamkan menggunakan, tapi mengharamkan bagi perusahaan yang memaksa untuk melakukan itu. Persis. Jadi biarkanlah itu suasana harmoni, suasana kedamaian ini tetap dijaga. Itu poinnya gitu. Jadi menurut saya selain stop sweeping, stoplah mengeluarkan fatwa-fatwa yang membuat kehidupan harmoni di Indonesia ini terganggu. Gitu. Jadi menurut saya, marilah kita kembali ke khitoh bangsa ini. Khitohnya itu adalah Pancasila. Khitohnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Stop aksi sweeping ormas, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Zuhairi Misrawi, dan tadi juga kita sudah bergabung dengan kita Pak Martinus Sitompul yang mengatakan bahwa Polri akan bersikap tegas terhadap aksi-aksi sweeping yang dilakukan oleh siapapun dengan alasan apapun. Ini menarik sebetulnya Mas Zuhairi. Kalau kita bicara soal tadi disebutkan ada beberapa negara yang punya lembaga fatwa resmi seperti di Arab Saudi. Terus juga di mana tadi di Mesir ya? Di Mesir ya. Dan negara meminta fatwa kepada mereka sebetulnya mengenai apa yang harusnya negara lakukan seperti itu. Nah, Indonesia MUI itu bukan sebuah lembaga, bukan lembaga tidak resmi, tapi bagi sebagian masyarakat kita itu ada hukum positif gitu kan, ada KUHP, KUHAP dan segala macam yang menjadi landasan kita bernegara, tapi juga fatwa dianggap mereka adalah landasan bersikap katanya fatwa itu sudah keluar gitu, dan aksi sweeping sudah dilakukan oleh ormas di beberapa tempat. Jadi memang ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah fatwa itu sendiri, yang lebih-lebih adalah sweeping. Memang selama ini dalam 10 tahun terakhir Mas, ketika muncul fatwa MUI, muncul anarkisme, intoleransi. Nah, dulu dibiarkan ini intoleransi dengan menggunakan atas nama fatwa MUI. Nah, sekarang ada perubahan ini. Ada fatwa MUI, ada sweeping, tetapi Pak Jenderal Tito mengeliminasi, mengambil tindakan tegas terhadap aksi sweeping. Ini saya kira langkah bagus. Bahwa fatwa MUI itu bukan hukum positif dan mestinya ini tidak sampai mengganggu ketertiban umum. Saya kira saya kira bahwa landasan kita itu bukan fatwa MUI. Kita berbeda dengan Arab Saudi. Landasan kita adalah 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ini soko guru kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi fatwa-fatwa MUI dalam beberapa tahun terakhir, dengan segala hormat saya kepada Majelis Ulama Indonesia, memang patut dikritisi. Nah, itu kan pendapat dari Mas Zuhairi. Sebetulnya kan kalau kita lihat fakta di lapangan, sebetulnya banyak yang menganggap bahwa fatwa MUI itu adalah menjadi landasan bersikap mereka. Persis, itu dalam 10 tahun terakhir Mas. Itu hasil monitoring, investigasi, penelitian saya. Bahwa ketika muncul fatwa, muncul aksi intoleransi di akar rumput terhadap Syiah, terhadap Ahmadiyah, terhadap kelompok. Misalnya, salah satu fatwa yang bikin ribut setiap tahun pada perayaan Natal adalah haram mengucapkan Selamat Natal. Ini fatwa aneh. Yang mengharamkan pengucapan Selamat Natal itu hanya Arab Saudi dan Indonesia. Indonesia moderat. Negara Muslim yang lain, Mesir, Iran, Libanon, Irak,
bahkan Palestina sendiri itu adalah Perdana Menteri Palestina atau Presiden Palestina Mahmud Abbas menghadiri perayaan Natal. Syekhul Azhar tempat saya belajar menghadiri perayaan Natal, mengucapkan selamat Natal. Maka menurut saya sekali lagi kita harus menindak tegas aksi sweeping yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis atau intoleran ini. Tetapi juga MUI. Dengan segala hormat saya meminta kepada Majelis Ulama Indonesia agar mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat membangun kedamaian. Memang di dalam fatwa yang terakhir soal atribut Natal itu, poin soal yang ditegaskan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin kemarin itu adalah soal bagaimana menjaga kerukunan dan kedamaian. Itu di poin itu sangat ditegaskan. Tetapi dalam teori Mas, antropologi, sosiologi mengatakan triangle itu, bahwa fatwa-fatwa yang intoleran cenderung melahirkan tindakan-tindakan yang intoleran. Kan fatwa itu biasanya dikeluarkan itu karena ada permintaan, pertanyaan-pertanyaan dari publik, apakah ini halal atau haram. Mestinya juga mungkin harusnya ada orang yang menanyakan apakah sweeping dengan alasan fatwa itu juga diperbolehkan. Mungkin harusnya juga ada yang menanyakan. Jadi begini, memang soal sweeping ini pada akhirnya saya kira pemerintah sudah mempunyai data. Kelompok-kelompok yang sejak lama melakukan sweeping itu tidak bisa dibiarkan. Harus ada tindakan tegas, apapun sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Oke, kita langsung tanyakan ke Pak Martinus Sitompul. Pak Martinus. Ya, ini soal sweeping ini sikap Polri, kalau kita melihat pernyataan dari Kapolri itu sudah sangat tegas ya, tangkap dan proses. Tapi kalau kita melihat aksi sweeping, sebetulnya hampir tiap tahun kita akan mendengar aksi-aksi yang dilakukan bahkan mungkin dari ormas yang sama. Ya, jadi kami informasikan bahwa Pak Kapolri sudah menyampaikan ke seluruh jajaran Polda untuk melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi sweeping yang mengarah kepada intoleransi, mengarah kepada anarkisme, mengarah kepada perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Jelas, tegas disampaikan dan bahkan oleh Bapak Kapolri, apabila mereka tidak mau dibubarkan, maka akan dilakukan upaya paksa dengan menangkap dan membawa dan memproses mereka sebagaimana aturan yang ada di KUHP. Jelas dikatakan bahwa bagi mereka yang melanggar atau tidak mengikuti perintah petugas yang pada saat itu sedang bertugas, maka dapat dikatakan mereka melanggar hukum. Jadi kita lihat saja dalam beberapa waktu ke depan, apabila ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan sweeping, kita pasti akan melakukan tindakan tegas. Salah satu adalah yang kita lakukan pendalaman terhadap kegiatan sweeping di Solo, yang kita sudah menangkap 5 dan terus akan memprosesnya. Untuk yang di Surabaya sendiri, dalam kaitan pada saat itu kita sudah melakukan upaya mengurangi jumlah massa dan kemudian juga kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam mal-mal yang kita tuju. Jadi artinya upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan kita lakukan, tetapi kalau memang upaya-upaya pencegahan ini juga tidak mempan atau tidak membuat jerah, maka upaya-upaya penegakan hukum menjadi pilihan untuk menegakkan hukum di negara kita. Mas Rudi. Ancaman hukumannya apa sih Pak Martinus bagi mereka yang melakukan ini? Ya, kalau dia kan bisa 4 bulan. Yang kemarin dikeluarkan terkait masalah atribut Natal itu bukan hukum positif. Jadi hukum apa? Ya, jadi itu hukum yang berlaku oleh sebagian umat Islam. Dan yang melakukan penegakan hukum itu adalah pemerintah. Ya, tidak berhak ormas ataupun dalam bentuk lain melakukan sweeping terhadap atribut-atribut. Kalau ada dan ormas sweeping tindak tegas, di sweeping balik oleh polisi. Akan saya tindak tegas. Terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 56 tahun 2016 tentang hukum penggunaan atribut keagamaan non-muslim kini memunculkan kontroversi di masyarakat.
Semua pihak termasuk pemerintah harus hati-hati dalam merespon fatwa tersebut. Jangan sampai persoalan fatwa itu menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Apalagi kekisruhan ini makin keruh ketika sejumlah ormas keagamaan melakukan aksi sweeping ke pusat perbelanjaan seperti di Surabaya, Jawa Timur dan Solo, Jawa Tengah dengan dalih mengawal fatwa MUI. Bahkan di Solo, aparat kepolisian sempat menangkap 5 orang pelaku aksi sweeping dan tindakan anarkistis di restoran Social Kitchen Banjarsari, Solo. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden menegaskan fatwa MUI bukan hukum positif dan mengikat, sehingga tidak boleh dipaksakan dengan kekerasan, tapi disosialisasikan dengan cara damai. Untuk itu, keduanya mengecam aksi sweeping yang dilakukan ormas keagamaan tertentu yang tidak memiliki otoritas. Sebab, sosialisasi fatwa MUI terkait penggunaan atribut keagamaan tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Iya, aturan itu kan tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Aturan agama selalu untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Ya, penegakan hukumnya dosa neraka, bukan penegakan hukumnya harus di sweeping. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan polisi akan bertindak tegas terhadap pelaku sweeping atribut keagamaan di pusat perbelanjaan dan kantor perusahaan. Aksi sweeping atribut keagamaan oleh ormas adalah bentuk pelanggaran hukum dan mengancam kebinekaan. Menghadapi situasi ini, saya sudah perintahkan kepada jajaran saya, kalau ada sweeping yang menggunakan yang melaksanakannya dengan cara-cara anarkis, tangkap dan proses, karena itu pelanggaran hukum. Fatwa MUI soal atribut Natal dalam pandangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada prinsipnya justru meneguhkan toleransi umat beragama tanpa harus meleburkan diri dengan keyakinan agama lain. Bagi umat Islam, fatwa itu agar dipatuhi tanpa harus mengurangi rasa hormat pada lingkungan sekitar dan rasa menghargai keyakinan agama lain. Stop aksi sweeping ormas, demikian topik jurnal pagi kali ini. Terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 56 tahun 2016 soal hukum penggunaan atribut keagamaan non-muslim memunculkan kontroversi di masyarakat. Bahkan sejumlah ormas keagamaan dengan dalih mengawal fatwa MUI melakukan aksi sweeping di pusat perbelanjaan yang sesungguhnya bukan tugas dan wewenang ormas itu. Lantas apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna dari fatwa MUI yang prinsipnya meneguhkan toleransi, justru di lapangan terjadi sebaliknya? Apa yang harus dilakukan aparat kepolisian agar aksi sweeping tak semakin meluas? Untuk membahas topik itu di studio sudah hadir narasumber cendekiawan Muslim Zuhairi Misrawi, dan melalui sambungan telepon kita juga terhubung dengan Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul. Selamat pagi Pak Martinus. Ya. Dan juga Mas Zuhairi, selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Kita kalau bicara soal fatwa MUI ini bagaimana mestinya umat Islam yang di Indonesia banyak sekali ini menyikapi Mas? Ya, pertama dengan segala hormat saya kepada Majelis Ulama Indonesia bahwa fatwa tersebut merespon beberapa perkembangan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saya melihat bahwa sekali lagi MUI terlalu terburu-buru, terlalu gegabah melahirkan fatwa, terutama dalam konteks memahami, menafsirkan atribut Natal ya. Karena kita tahu bahwa topi Santa atau Sinterklas itu bukan esensi Natal sebenarnya. Bukan esensi. Itu hanya sebetulnya, kan? Dongeng, pernek-pernek tradisi yang muncul di Barat ya. Kalau atribut Natal itu adalah kesederhanaan, merayakan kelahiran Yesus yang lahir di tempat kandang sapi atau kandang kambing gitu ya, adalah kasih itu sendiri. Jadi memang saya selalu memahami bahwa fatwa MUI ini aneh, terburu-buru, dan fatwa itu opini ya, dan bisa diganti dengan opini yang lain. Bahkan fatwa ini memang menurut
penelitian kami, monitoring kami di banyak hal, fatwa-fatwa MUI itu banyak digunakan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan tindakan anarkis atau dalam bahasa sekarang adalah sweeping gitu. Jadi menurut saya memang MUI itu harus hati-hati dalam mengeluarkan fatwa.